Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji milik bagi Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberi petunjuk bagi kita. Laula an hadanallah, jikalau bukan karena Allah memberi petunjuk kepada kita, lanah tadiyanna subulana. Jikalau bukan karena Allah memberi petunjuk kepada kita, kita sungguh tidak mendapatkan petunjuk. Jadi hidayah itu bagi orang muslim, sedangkan taufik bagi orang mukmin. Ada hidayah, ada taufik. Bagi orang yang dianya sudah berada di dalam agama Islam atau disebut dengan muslim, berarti dia sudah mendapat hidayah. Bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah dalam keadaan dia muslim, dia mengamalkan rukun-rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji apabila mampu. Dia melakukan ibadah, naik tingkat derajat dari muslim menjadi mukmin. Apa namanya? Mukmin. Jadi orang beriman itu, orang mukmin itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dan taufik. Jadi belum tentu setiap muslim itu adanya taufik. Sebab yang namanya taufik khalqut ta'at fil abdi. Allah menciptakan ketaatan pada diri si hamba. Banyak orang muslim tidak solat, ya kan? Berarti orang muslim itu hanya mendapatkan hidayah. Maka bagi ibu-ibu apabila melakukan ibadah, berarti mendapatkan taufik. Maka minta doa kepada Allah, ya Allah, karunialah taufikmu kepada hamba. Setiap ada taufik sudah pasti ada hidayah. Tapi belum tentu ada hidayah orang tersebut memiliki taufik. Itulah perbedaan hidayah dan taufik. Jadi tingkat pertama disebut dengan muslim, tingkat yang kedua disebut dengan mukmin, tingkat yang ketiga disebut dengan muhsin. Apa tingkat yang ketiga? Muhsin. Orang yang sudah melakukan, memperbaiki iman dan Islam. Sebagaimana rukun agama kita ada berapa? Tiga. Yang pertama iman, Islam, ihsan. Jadi Islam itu disebutkan orangnya muslim. Apa namanya? Muslim. Kemudian yang kedua, iman. Disebut orangnya itu dengan mukmin.
Maka dalam Al-Quran ada ciri-ciri orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Mu'minun. Kalau surah Al-Muslimun ada? Nah, ada. Dan tidak akan pernah ada. Mukminun ada ciri-ciri orang beriman. Jadi iman itu kalau orangnya disebut dengan mukmin. Ihsan orangnya itu disebut dengan muhsin. Disebut dengan muhsin. Jadi sebelum kita lanjut kajian, kita ulang sedikit. Bagaimana cara mengamalkan Islam, iman, ihsan, terutama di dalam solat. Solat itu adalah afdalu arkaniddin ba'da syahadataini. Solat itu adalah rukun agama yang paling afdal setelah dua kalimat syahadat. Maka kita waktu bangun tidur itu syahadat. Mau tidur syahadat. Kenapa? Sunnah hukumnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita tidak tahu ada perbuatan kita, perkataan kita yang membawa kita kepada kemurtadan. Na'udzubillah. Maka sebelum tidur itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Besok pagi waktu bangun, setelah baca doa bangun tidur, baru baca syahadat. Jadi Islam itu nama lainnya seperti yang telah kita kaji. Apa nama lain daripada Islam? Apa nama lainnya? Syariat. Syariat itu melakukan syarat dan rukun yang zahir ketika kita melakukan ibadah. Islam nama lainnya apa? Syariat. Nama lainnya juga disebut dengan ibadah. Telat hari ini bunda ya. Islam nama lainnya apa? Syariat, ibadah. Syariat itu kan posisinya dia zahir. Dia letaknya di tubuh. Atau disebut juga dengan ibadah. Ingat ibu-ibu, orang melakukan ibadah berarti zahirnya, yang beramal zahirnya. Tingkat yang kedua, iman. Tadi Islam kan? Tingkat yang kedua apa? Iman. Nama lainnya thariqah. Kalau tadi syariat, tingkat yang kedua berarti thariqah. Nama lainnya adalah
Ubudiyah. Apa? Ubudiyah. Udah Ibu? Siapapun datang guru kita membicarakan tentang tariqah, berarti tariqah itu tempatnya di hati. Kalau syariat di anggota tubuh, di badan kita anggota tubuh. Ini batuk gara-gara merokok. Enggak boleh merokok sebenarnya. Ada pendapat makruh. Kalau membawa kepada sakit hukumnya Kawan saya merokok di samping. Saya cobalah satu batang. Yang di sebelah kanan dia rokoknya gudang garam. Apa nama itu? Surya. Saya coba Surya. Yang di sebelah kiri rokoknya OVO, rokok Batam. Saya coba itu. Akhirnya tumbang. Hah? Madu? Oh iya. Berarti dengan madu insya Allah sembuh. Tapi saya ada bawa 3 botol lagi madu. Oleh-oleh 1 botol 150. Madu asli insyaallah. Jadi kalau madu asli itu Ibu, kalau masuk dalam kulkas dia enggak keras. Saya 20 hari dalam kulkas enggak keras. Kemudian jangan minum pakai sendok besi dia. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu. Saya udah duluan minum tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Hajah Selvi, Bu Denis beserta Ibu Jamaah Baitul Syakur. Memang ibu-ibu ini yang awal pertama mensupport saya untuk beli tanah di Aceh. Padahal saya lebih dulu isi pengajian di Al-Qadar atau di tempat lain. Tapi memang begitu digerakkan hati oleh Allah duluan di sini. Alhamdulillah tanah sudah terbeli, insya-Allah 15 juta lagi 13 juta lagi lunas surat baru saya balik nama itu. Target saya Ibu tahun depan itu anak-anak sudah bisa dia mondok sekolah memang di samping. Tadi dekat juga dengan masjid. InsyaAllah anak-anak itu ba'da asar itu saya latih dia selepas asar bukan lagi ngaji. Sebab selepas asar itu bukan waktu ngaji. Kalaupun kita kan waktu pulang kerja santai-santai dengan keluarga. Jadi rencana saya kita ajarkan skill Ibu. Kita ajarkan las, kita ajarkan komputer, membenarkan AC. Jadi nanti dia tamat SMA, kalau dia mau kuliah, contoh di Batam, sambil kuliah dia bisa kerja dan nanti dia bisa jadi imam. Jadi akhlaknya sudah baik, dia enggak buat korupsi lagi. Imannya sudah baik, sholatnya sudah tetap. Ya, jadi walaupun saya nggak ada skill, jadi pemikiran kita ke depan itu jangan seperti kita. Anak-anak itu lebih daripada kita. Jadi kalau takut kita disaing sama orang itu nggak akan maju. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu. Nanti insya Allah
nama-nama yang ibu-ibu tulis itu akan selalu kita baca Al-Fatihah kepada yang diniatkan. Kembali kepada kajian kita. Tolong ambil papan tu biar ada pahala itu ibu udah beli papan tu. Ini spidol ni nanti saya niatkan wakaf ke ibu-ibu untuk nulis. Itulah biar bisa nampak. Nanti kalau habis tinta, beli tinta aja. Bisa. Ulang. Jadi jangan, ini bukanya nih. Apanya itu? Ada, saya 6 biji saya pesan. Biasa kecil. Tapi saya beli di toko di Batam-Batam tuh nggak ada. Iya, biar ada pahala. Nah, kalau seperti itu kan kurang nampak. Ini kita ulang sedikit Bu sebelum kita masuk dalam kajian. Yang pertama adalah Islam. Nama lain daripada Islam tadi apa? Syariat. Syariat. Enggak muat deh. Syariat ya. Nama lainnya ibadah. Ibadah. Yang melakukan Islam disebut dengan Muslim. Muslim. Yang kedua, iman. Tariqah. Ubudiyah. Orang yang melakukan ini disebut dengan mukmin. Yang ketiga,
Nama lainnya lah muhsin, mu'min, muslim. Nanti kita praktekkan dalam sholat baru kita. Jadi Islam ini letaknya di tubuh, iman ataupun tarekat letaknya di ihsan ataupun hakikat letaknya pada ruh ataupun sir. Islam syariat disebut dengan ibadah. Hati ingat kepada Allah itu disebut tarekah atau ubudiyah. Hakikat dapat memandangkan perbuatan Allah di dalam diri kita disebut dengan abudah. Apa namanya? Jadi ihsan ini orang yang dapat melaksanakan Islam dan iman dengan benar, disebutkan orang tersebut muhsin. Apa namanya? Muslim. Apabila dia melakukan taat, dia naik derajatnya menjadi mukmin. Apabila perbuatan taat yang dilakukan khusyuk, hadir hati kepada Allah, naik lagi ke derajat yang ketiga, disebut dengan muhsin. Maka kalau membicarakan pahala beradanya di sini. Mengamalkan Islam dengan iman itu sudah ada pahala. Kesempurnaan pahala ada pada ihsan. Contoh, ini Ibu. Allahu Akbar. Ini syariat, ibadah namanya. Dah, hati kita teringat kepada Allah, itu disebut dengan tariqah atau ubu. Jadi makna tariqah ini jalan, Bu. Bagaimana cara kita memperjalankan hati agar teringat kepada Allah. Memperjalankan hati teringat kepada Allah itu namanya tariqah. Kalau Ibu sebutnya syariat, level kedua tariqah, level ketiga hakikat. Kalau Ibu sebutkan Islam, level yang kedua iman, level yang ketiga Kalau Ibu menyebutkan ibadah, ada level yang kedua, ubudiyah. Ada level yang ketiga untuk menyempurnakan ibadah dan ubudiyah, namanya abudah. Inilah orang-orang yang merdeka. Tingkat yang ketiga. Jadi kalau kita sholat, Allahu Akbar. Ini ibadah syariat. Hati ingat kepada Allah, namanya tariqah.
Tadi saya waktu sholat zuhur dengan istri, pas waktu sujud, Bu Haji, datang kurir paket. Memang jujur kita nggak bisa waktu itu hati ingat kepada Allah, walaupun nanti kita kembalikan lagi pasti teringat kepada kurir paket. Maka solat itu memang kalau perempuan itu baiknya di dalam kamar, handphone disenyapkan. Betul-betul kita fokus, luangkan waktu untuk kepada Allah. Sehingga kalau kita benar hadap hati kita kepada Allah, nanti Allah yang membenarkan kehidupan kita ataupun urusan kita. Solat tahajud begitu juga. Dan jangan lupa ibu-ibu qada solat. Kalau dulu pernah tinggal tahajud, disiksa enggak oleh Allah? Enggak. Kalau tinggal solat, disiksa. Tahajud teruskan, qada solat ditambahkan. Supaya nanti ringan kita di dalam kubur. Kalau sekiranya niat qada ada, kita sudah mengqada solat, tapi umur kita terbatas, kembali kepada Allah, meninggal kita, solat masih ada yang belum, tapi niat kita sudah terjalankan. Itu dengan fadl karunia Allah, itu dilunaskan oleh Allah, diampuni insya Allah. Saya tidak mengatakan kepastian, sebab ada cerita orang bertaubat, dia sudah membunuh 99 orang. Dia bertaubat. Kalau ibarat kita, ini kampung dia, ini tempat yang dia tuju mau bertaubat. Disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub cerita ini, Ibu. Jadi berjalanlah dia, ini tengahnya, sehingga dia melewati perbatasan. Meninggal dia, langsung turun 2 orang malaikat, Ibu. Yang pertama malaikat apa? Pernah dengar cerita ini, Ibu? Yang pertama malaikat azab. Yang kedua malaikat roh. Berebutan kedua malaikat ini mengambil mayat ini. Malaikat azab ingin ambil untuk dia, ingin dia azab. Malaikat rahmat ingin ambil untuk dia agar dia memberi rahmat. Bertengkar mereka itu. Akhirnya mereka itu kembali kepada Allah. Persoalan satu orang yang ahli maksiat tadinya. Singkat cerita ini, Ibu, diukur. Diperintahkan oleh Allah untuk mengukur mana lebih dekat kepada karya yang dia tuju dengan yang dia tinggalkan tadi. Pas diukur lebih dekat kepada arah kampung untuk dia tuju bertaubat. Maka akhirnya pemuda ini, walaupun belum sempat dia sampai kepada tempat yang dia ingin tuju bertaubat, tapi niat sudah ada. Maka dengan karunia Allah, dia diampuni dosa oleh Allah. Maka perlu yang pertama niat. Ibadah tadi zahir, hati ingat kepada Allah disebut dengan ubudiyah. Maka dalam hadis Allah pandang ini, Ibu, ubudiyah hati kita. Barulah amal kita ibadah selamat. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu sangkutan hati kepada
Allah. Abudah itu apa? Abudah itu hakikat. Apa makna abudah? Terlihat di dalam batin kita sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Di ketika kita bergerak, terasa kita tidak bisa bergerak, tidak ada kudrah kalau tidak diberi kudrah oleh berapa sifat Allah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Ada, saya kasih kertas. Sifat yang wajib bagi Allah betul 20. Sifat 20 terbagi Yang pertama sifat nafsiyah wujud. Yang kedua sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdah, niyah. 5. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini kita pakai di dalam solat, bahkan di luar solat. Ketika solat kita merasakan 7 sifat itu Allah beri kepada kita. Allah beri kepada kita kudrah. Allah beri kepada kita iradah. Allah beri kepada kita ilmu, hayat, sama pendengaran, basar, penglihatan, kalam, pembicaraan. Kita merasakan, terlihat di dalam batin kita kasih sayang Allah, sifat jamal Allah. Sifat jamal itu sifat yang baik-baik. Kalau sifat jalal, sifat yang bukan buruk, sifat yang keras, sifat kehebatan Allah. Tak boleh bilang sifat buruk, sebab semua baik. Palestina dibom oleh Israel, itu sifat jalal Allah. Kita terjadi musibah, orang tabrak kita, itu sifat jalal. Maka orang kalau dapat memandang sifat jalal Allah, dia enggak marah. Oh, masalah motor dia rusak, nanti ganti rugi. Yang namun dia tidak marah. Kalau kita sempat marah, langsung marah-marah, maki-maki orang itu, mata hati kita buta pada ketika itu, dikuasai oleh iblis. Padahal dalam hadis disebutkan la taghdab walakal jangan marah, surga bagimu. Marah hendak boleh, dengki tidak boleh, benci tidak boleh, buruk sangka juga tidak boleh. Baik buruk sangka kepada hamba Allah atau buruk sangka kepada Allah. Inilah kajian kita. Ibu-ibu waktu solat ini dipraktekkan. Waktu zikir la ilaha illallah, pengucapan la ilaha illallah dengan mulut kita itu disebut dengan syariat ibadah. Hati Allah, Allah, Allah disebut dengan ubudiyah. Abudah, hilang ingatan dirinya kepada dirinya, hanya mengingat Allah. Dia suara mik tidak terdengar lagi.
Tidak terdengar lagi, Bu. Khusyuk. Terlihat kasih sayang Allah. Tajalli sifat jamal Allah. Dia dapat berzikir karena ada pemberian kalam dari Allah. Ketika dia teringat kepada Allah, hilang ingatan untuk dirinya. Disebut dengan abudah. Ibu pernah enggak dulu main apa? Kalau laki-laki main layang-layang. Ketika dia asik memandang layang-layangnya, dia tidak teringat bagaimana dia cara menggulung benang, melepaskan benang. Dia melangkah, dia berjalan, itu tidak teringat. Hanya asik memandang layang-layang. Ibu pernah mengalami apa yang ibu kerjakan sehingga lupa untuk ingat diri? Apa contohnya? Ada orang yang asik dengan HP, ya kan? Waktu dia jalan itu kan dia tidak teringat lagi untuk dirinya, hanya fokus ke sesaat. Fokus kita ketika batin kita ingat kepada sifat jamal Allah. Allah memberi kalam kepada kita, memberi kudrah. Ketika kita ingat sifat itu, hilang ingatan kita kepada diri kita sendiri. Hanya mengingat Allah. Itu disebut dengan abudah. Hilang dirinya. Makna hilang diri bukan hilang tubuh, tapi ingatan tidak ada kepada diri. Sebab dalam tasawuf disebutkan wujudmu dosa bagimu. Bagaimana pemahaman Bu Hajah? Wujudmu dosa bagimu. Bunda Denis bagaimana pemahamannya? Ibu bagaimana? Saya cuman bertanya, wujud kita dosa bagi kita. Bagaimana pemahamannya? Siapa ibu di belakang ada? Apa? Kalau apa? Kalau kami perempuan ini ya, dengan wajah wujud itu kan ada wajah di masing-masing wujud ya saya. Ya. Apalagi dia cantik. Nah dia kecantikan itu. Ya. Oh gitu ya. Itu iya juga. Jadi makna wujuduka dzambun laka, wujudmu dosa bagimu, merasa diri hebat, diri cantik, diri alim seperti saya kan, merasa padahal enggak alim, merasa kan bodoh kita. Kita enggak alim, merasa diri alim, bodoh enggak, Bu? Yang alim itu siapa? Yang alim itu siapa? Allah. Ini kita sok-sok merasa diri alim, merasa diri pendakwah. Yang pendakwah siapa? Allah memberi ilmu kepada kita. Allah memberi mulut kita bisa berbicara. Maka hakikatnya bukan kita juga. Semuanya karunia Allah. Makanya ketika kita merasa diri, itulah marah Allah. Ananiyah namanya, sombong namanya, iblis bahasa hakikatnya. Maka dalam tasawuf itu diajarkan kita bagaimana membenahi diri.
Kalau bukan saya di depan, tidak terlaksana acara pagi ini umpamanya. Tidak terlaksana acara semalam. Kalau bukan saya. Itu bahasa ananiyah, itu bahasa iblisiah yang sering kita gunakan. Udah, ini ada pertanyaan Ibu? Kalau nggak ada, langsung kita lanjut kajian sedikit. Itu ulang kaji, bukan kajian, ulang kaji. Tadi Ibu harus baca itu wujud kidam itu, dibaca itu. Yang baca wujud kidam baka itu siapa? Masih Ibu kan? Kita bacakan wujud, artinya ada. Yang baca itu bukan mulut, bukan kita, tapi ruh. Siapa? Ruh. Karena ruh, tubuh kalau tidak dimasukin oleh ruh tidak bisa. Ruh itu pernah bertemu dengan Allah apa tidak Ibu? Kapan Ibu tengok? Surah Al-A'raf. Kalau tubuh pernah bertemu dengan Allah? Tubuh pernah bertemu dengan Allah? Tubuh tak pernah. Tubuh nggak pernah. Tubuh itu kembali kepada ruh itu kembali kepada alastu bi rabbikum qalu bala syahid ana. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Ruh menjawab, qalu bala syahid, ya, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Maka ketika ruh kita mengulang, membaca, memahami sifat-sifat Allah, ruh itu senang Bu. Kenapa senang? Karena dia kenal dengan yang memiliki sifat itu, yang dulu dia pernah menyaksikannya, yaitu Allah. Maka kita kan sering baca snap status orang, kita suka baca. Ya, yang lain kita suka baca. Kenapa sifat Allah kita tidak baca? Maka kenapa solat kita enggak khusyuk? Karena belum kenal Allah. Itu aja jawabannya. Al-babul awwalu, bab yang pertama kita kaji kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Ibu. Jadi ini Islam, nama ilmunya apa kemarin? Fikih. Fikih ini imam kita Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris namanya. Mazhab kita mazhab Imam Iman atau mukmin. Iman ini nama ilmunya ilmu tauhid. Akidah, kalau ini namanya Syafi'i, ini namanya mazhab. Kalau tauhid itu bagian daripada akidah. Imam kita siapa?
Abu Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Pilih salah satu. Abu Hasan lah. Abu Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga, nama ilmunya apa? Imamnya Ini Imam Al-Ghazali, bukan anak Ahmad Dhani. Artis. Imam Al-Ghazali. Jadi kita kaji sekarang kitab beliau ini. Tahukah ibu-ibu, ini kitab ini sangat mulia ibu-ibu. Kenapa mulia kitab ini? Karena kitab ini sudah diperiksa oleh Rasulullah dalam mimpi. Walaupun Imam Al-Ghazali ratusan tahun sudah lahir beliau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu. Jadi ibu-ibu kalau ikut ustaz-ustaz, kalau ibu mau ambil ustaz pengajian, tanya dulu, selidiki dulu, ustaz itu akidahnya apa? Tauhidnya apa? Akidahnya. Kalau ahlu sunnah boleh ambil. Kalau tidak jangan. Sebab walaupun ibu-ibu banyak beramal, akidahnya salah, amal itu semuanya tidak ada. Sebab hadis Nabi mengatakan, satafriku ummati, akan terpecah-pecah umatku setelah aku wafat menjadi 73. Kulluhum finnar, semua mereka dalam neraka kecuali satu, yang mengikut aku dan mengikut sahabatku, ialah ahlu sunnah wal 73 itu Islam juga, mereka bersedekah juga, beramal juga. Tetapi sedekah mereka tidak ada dasarnya. Kenapa? Imannya tidak sah. Tidak sah iman, amal tidak bermanfaat. Di Batam ada ibu Wahabi, itu tidak boleh diikut, sesat. Syiah. Sudah ibu?